Selamat pagi dan selamat datang. Kami ucapkan kepada Bapak Ibu dari Kementerian, Lembaga Pemerintah Daerah, serta teman-teman lulusan Pakensan yang sudah bergabung pada acara KLP Fest 2022 dengan menggunakan media daring Zoom maupun melalui alamat www.klpfest2022.com. Betul sekali, dan kami informasikan kepada peserta untuk mengaktifkan kamera, juga menonaktifkan mikrofon selama kegiatan berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang dalam acara KLP Fest 2022 dengan tema Sinergi Generasi Unggulan Bangun Negeri. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara KLP Fest 2022 dengan saya, Iqbal. Dan saya, Suci. Akan memandu acara KLP Fest. Hari ini live dari Gedung Juanda 1 lantai 18 Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat. Kementerian Keuangan turut serta dalam pencegahan penyebaran COVID-19 dengan menerapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sebelum kita mulai acara, alangkah baiknya kita mengawalinya dengan berdoa. Baik teman-teman lulusan PKN dan juga Bapak Ibu yang sudah bergabung, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, berarti hari ini sudah hari keberapa ya Iqbal? Betul, ya? hari ini merupakan hari kelima dari rangkaian KLP Fest 2022 dan tentunya acara ini akan dilaksanakan hingga tanggal 19 Oktober 2022. Acara ini juga didukung oleh berbagai kementerian, lembaga hingga pemerintah daerah yang berpartisipasi dan teman-teman kepanitiaan mahasiswa ataupun lulusan PKN-SAN. Jadi nantinya Kak akan ada 112 kementerian, betul. lembaga dan juga Pemda yang akan hadir. Tapi Kak, hari ini hanya akan ada 12 instansi terlebih dahulu. Kira-kira apa aja sih Kak? Oke, yang pertama mungkin akan bergabung dengan kita itu dari Kementerian Kesehatan. Selanjutnya pemerintah Kota Pontianak. Kemudian ada Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pemerintah Kabupaten Tabalong. Mahkamah Agung. Pemerintah Kabupaten Klungkung. Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu. Pemerintah Kabupaten Bantul. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dan nanti akan diakhiri oleh pemerintah Kota Jambi. Betul. Nah, bagi teman-teman juga dapat mengunjungi website di alamat www.klpfest2022.com. Sekali lagi kami ingatkan, www.klpfest2022.com. Jangan sampai lupa. Oke, sebelum masuk ke sesi selanjutnya, Iqbal udah lihat belum yel-yel yang udah diciptakan, dibikin dari hari pertama, itu untuk menambah semangat teman-teman ya. Kita bisa mulai kali ya. Langsung Oke, mulai, kita Kak. coba ya. KLP Fest 2022, satu sinergi bangun negeri. Oke, sekarang coba Iqbal yang pimpin deh. Baik, KLP Fest 2022, satu sinergi bangun negeri. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi pertama, yaitu Betul. dari mana Iqbal? Dari Kementerian Kesehatan. Wah, saat ini telah bergabung dengan kita narasumber dari Kementerian Kesehatan, Bapak Dr. Sundoyo. Namun, sebelum kita mulai paparan pertama hari ini dari Kementerian Kesehatan, kita saksikan video berikut ini. Baik. Transformasi Kesehatan Indonesia, Kemenkes hebat, Indonesia sehat. Kita mencapai beberapa hal hebat dalam menangani COVID-19. Sistem kesehatan yang telah kita bangun mengalami percobaan yang sangat besar. Saat krisis COVID-19, kita telah membuktikan bahwa Indonesia bisa. Kita adalah peringkat keempat negara dengan vaccination rate tertinggi di dunia. Kita mampu meningkatkan suplai oksigen dan kekurangan alat kesehatan. Untuk pertama kalinya bagi Indonesia, kita mendigitalisasi vaksinasi dan testing untuk memperketat track and tracing COVID-19. Kasus COVID menurun dan ini saatnya kita fokus pada pembangunan kesehatan negara. Ini waktunya bagi kita untuk mengubah fokus dari penanganan krisis yang sifatnya short term menjadi transformasi kesehatan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkepanjangan. Sumber daya manusia kita adalah pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Presiden Jokowi telah mengubah fokusnya menjadi pengembangan sumber daya manusia. Kita memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa generasi berikutnya sehat, memiliki edukasi yang baik dan produktif. Kemenkes telah mengidentifikasikan 6 pilar transformasi kesehatan, layanan primer. Program utama untuk penguatan preventif di layanan primer antara lain: 1. Imunisasi rutin dari 11 menjadi 14 jenis vaksin. Tambahan vaksin baru adalah HPV, PCV, dan rotavirus. 2.
Perluasan deteksi dini melakukan screening penyakit penyebab kematian tertinggi di setiap sasaran usia. 3. Peningkatan kesehatan ibu dan anak melalui pemantauan tumbuh kembang anak di posyandu dengan alat antropometri terstandar dan pemeriksaan kehamilan atau ANC dari 4 kali menjadi 6 kali, termasuk 2 kali USG dengan dokter pada trimester 1 dan 3. Layanan rujukan. Kita ingin meningkatkan akses layanan rujukan melalui pembangunan jejaring rumah sakit. Kita juga melakukan perbaikan pada mutu layanan baik medis maupun non-medis. Ketahanan kesehatan. Kita berencana untuk membuat kebijakan baru untuk mendorong produksi lokal dari obat-obatan dan alat medis top value di Indonesia. Kita berencana untuk substitusi bahan baku obat BPO impor ke BBO lokal dari berjumlah 6 sekarang menjadi 10 BBO penting di 2024. Penguatan menjadi surveillance berbasis laboratorium yang terintegrasi. Pembiayaan kesehatan yang efektif dan berkeadilan. Investasi lebih di layanan preventif. Kita akan memberikan sistem insentif bagi puskesmas untuk melakukan lebih banyak layanan preventif seperti imunisasi, pengecekan kesehatan awal, dan monitoring stunting. SDM kesehatan. Kita memiliki target untuk meningkatkan jumlah lulusan dokter di Indonesia. Untuk mencapai standar WHO, 1 dokter per 1000 populasi selama 10 tahun ke depan. Teknologi kesehatan. Prioritas utama Kemenkes adalah untuk mengintegrasi dan mengembangkan sistem data kesehatan dan mengembangkan ekosistem teknologi kesehatan. Hal ini dilakukan untuk mendukung transparansi data dan memungkinkan adanya intervensi yang cepat dan tepat. Hal ini juga dapat memungkinkan individu untuk melihat catatan medis mereka dari satu RS ke RS lainnya, kapanpun melalui super app kita yang disebut Citizen Health. Kita percaya bahwa masa depan dan teknologi kesehatan akan didasari oleh biogenome. Untuk menyediakan precision medicine bagi masyarakat Indonesia, precision medicine adalah pendekatan baru yang melihat kondisi genetik individu, lingkungan, serta lifestyle dari setiap pasien. Pendekatan ini memungkinkan dokter untuk memprediksi secara akurat treatment dan strategi pencegahan apa untuk penyakit tertentu yang akan bekerja bagi suatu grup individu dengan genetik yang mirip. Bersama, kita dapat membangun Indonesia yang lebih kuat dan sehat. Kemenkes hebat, Indonesia sehat. Nah, itu tadi video dari Kementerian Kesehatan, Kemenkes Hebat Indonesia Sehat, kalau nggak salah kayak gitu tadi ya slogannya. Nah, pagi ini sudah bergabung dengan kita narasumber dari Kementerian Kesehatan, Bapak Dr. Sundoyo SH MKM Hum, selaku Kepala Biro Organisasi dan SDM dari Kemenkes. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Bapak apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ini kalau dengar suaranya Mas Iqbal dan Mbak siapa nih? Suci, Bapak. Mbak Rizky luar biasa ya. Ini pasti pagi-pagi sudah olahraga gitu kan. Terus suaranya yang menggelegar juga pasti lifestyle-nya juga dijaga betul. Bagaimana cukup istirahat, makan makanan yang sehat gitu ya. Dan olahraga yang cukup juga. Oke, Baik, Bapak. Ya, Kami mohon izin Bapak. Baik, ya. Bapak. Kami mohon izin, kami persilakan Bapak untuk dapat memaparkan informasi kepada rekan-rekan dari PKN. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Mas Iqbal. Saya izin untuk share screen ya. Baik, sudah bisa dilihat Mas Iqbal, Mbak Rizky? Sudah, Pak. Baik, saya boleh mulai ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, adik-adik sekalian, lulusan STAN yang saya banggakan, saya cintai. Ini adalah generasi muda yang penerus bangsa gitu ya, dimanapun nanti akan berkarya, juga termasuk di Kementerian Kesehatan. Ini adalah lulusan-lulusan yang profesional. Saya tahu persis tentang ini karena mulai dari 2018 sampai 2021 ada 121
lulusan STAN yang bekerja di Kementerian Kesehatan dan kelihatan betul bagaimana profesionalitas di dalam profesionalisme di dalam bekerja itu kelihatan betul gitu. Kami berharap adik-adik juga bisa bergabung di Kementerian Kesehatan. Oleh karena itu kami akan mencoba menyampaikan bagaimana profil Kementerian Kesehatan, pengembangan kompetensi dan juga rencana alokasi penempatan. Secara umum sebenarnya bagaimana sih tugas dan fungsi dari Kementerian Kesehatan? Kalau tugasnya adalah menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan gitu, lalu fungsinya ini adalah bagaimana menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk membantu presiden, karena menteri itu pada prinsipnya adalah sebagai pembantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara untuk pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan juga tenaga kesehatan. Begitu juga mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pembinaan dan pemerintahan, memberi dukungan administrasi, lalu pengawasan dan pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kesehatan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, lalu perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan di bidang kesehatan, dan yang terakhir adalah bagaimana pelaksanaan dukungan agak bocor ya pada seluruh unsur di lingkungan Kementerian Kesehatan. Adik-adik, sebenarnya saat ini Kementerian Kesehatan adalah sedang melakukan transformasi kesehatan. Jadi konsep besarnya itu adalah setiap 5 tahunan Presiden itu selalu memberikan tugas kepada pembantu-pembantunya, kepada menterinya gitu. Itu adalah ditempatkan di dalam RPJMN. Ada 5 hal yang harus dicapai di tahun 2024 itu adalah bagaimana meningkatkan kesehatan ibu dan anak, lalu bagaimana mempercepat perbaikan gizi masyarakat, memperbaiki bagaimana pengendalian penyakit, germas sampai dengan ketahanan kesehatan. Lalu bagaimana cara mencapainya itu? Kementerian Kesehatan sudah menetapkan 6 pilar, mulai dari transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, ketahanan kesehatan. 3 hal inilah sebenarnya sebagai pokok bagaimana untuk mencapai tugas-tugas yang sudah diberikan oleh Bapak Presiden yang ditetapkan di dalam RPJMN tadi. Tetapi itu kalau tidak ditopang dengan kegiatan atau program yang lain gitu, maka itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Maka ada 3 pilar penopang, yaitu pembiayaan kesehatan, SDM, dan teknologi kesehatan. Tetapi kalau kita coba lihat secara utuh gitu, itu adalah ada 6 pilar tadi yang saya sebutkan, lalu dari 6 pilar itu adalah ada 21 kegiatan prioritas. Misalnya di sini layanan rujukan gitu, ada 1, lalu kegiatan prioritas, lalu untuk pelayanan primernya itu adalah ada 4, itu yang jumlahnya ada 21. Dari 21 ini di breakdown lagi menjadi 73 proyek prioritas. Kalau ini bisa dilaksanakan dengan baik, maka bagaimana kesehatan ibu dan anak pasti akan meningkat, bagaimana terkait dengan mempercepat perbaikan gizi juga akan meningkat gitu. Jadi tugas-tugas yang akan dicapai di tahun 2024 itu akan bisa tercapai sesuai dengan indikator dan target yang ditetapkan di dalam RPJMN. Ini adalah konsep besar di dalam transformasi kesehatan. Ada 6 pilar yang saya sebutkan tadi, mulai dari layanan primer, rujukan, ketahanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM, dan teknologi kesehatan. Tetapi ini tidak akan bisa berjalan dengan baik karena ini adalah dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat, baik ada di pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun oleh masyarakat itu sendiri gitu. Kalau tidak didukung dengan transformasi internal Kementerian Kesehatan. Jadi di internal Kementerian Kesehatan itu juga ada transformasi internal, yaitu sumber daya, anggaran, kebijakan, organisasi, dan teknologi digitalisasi. Itulah yang sebenarnya untuk mendukung bagaimana implementasi transformasi kesehatan yang ada di Indonesia ini, yang sedang ditayangkan. Kalau ini bisa dijalankan dengan baik, maka tujuan pembangunan kesehatan yaitu mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan, itu pasti akan bisa tercapai dengan baik gitu ya. Ini adalah gambaran secara umum bagaimana organisasi Kementerian Kesehatan. Tadi kita bicara masalah apa sih sebenarnya tujuannya gitu, adalah untuk mencapai target-target yang ada di dalam RPJMN gitu. Tetapi bagaimana untuk mencapai tujuan tadi, bagaimana untuk transformasi tadi itu harus disusun atau dibuat organisasi gitu. Organisasi itu konsepnya kan sederhana ya, untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuannya apa?
target-target yang ada di dalam RPJMN tadi. Nah, pada bulan Februari kemarin, Kementerian Kesehatan sudah menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja. Jadi di sini ada 5 direktorat jenderal, ada 1 badan, dan atau ada 1 sekretariat jenderal dan juga ada inspektorat jenderal. Kalau di direktorat jenderal itu di bawahnya adalah ada direktorat-direktorat, jumlahnya adalah ada 5, tetapi kalau di BKPK itu adalah ada 4 pusat itu, tapi kalau di sekretariat jenderal itu adalah ada 7 biro, lalu ada juga 5 pusat, dan kalau di inspektorat jenderal itu adalah ada 5 inspektorat gitu, yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing di tiap eselon 2 tadi itu. Nah, yang selanjutnya adalah ini. Sekretaris Jenderal ini tugasnya itu adalah sebenarnya mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pembinaan dan juga pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan. Dia adalah bersifat manajemen. Dan dia akan mendukung seluruh direktorat-direktorat jenderal tadi. Tetapi kalau Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, dia adalah memberikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat. Tetapi kalau di P2P, yaitu Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, itu adalah perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit. Sementara kalau Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan itu adalah membuat perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan bidang pelayanan. Direktorat Jenderal Kefarmasian ini adalah lebih kepada bagaimana membuat perumusan dan kebijakan terkait dengan farmasi, obat di situ yang dimaksud, termasuk juga alat kesehatan. Sementara untuk tenaga kesehatan adalah lebih kepada bagaimana kebijakan-kebijakan tenaga kesehatan dalam rangka memberikan pelayanan, dan pelayanan itu mudah diakses dan mutunya juga terjamin. Sementara kalau Inspektorat Jenderal itu lebih kepada pengawasan internal Kementerian Kesehatan. Tetapi kalau BKPK itu adalah lebih ke bagaimana memberikan kajian, membuat kajian, memberikan rekomendasi untuk bagaimana agar program-program yang dilaksanakan oleh direktorat-direktorat jenderal tadi itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Kalau dilihat dari profil ASN, adik-adik, ini adalah cukup luar biasa sebenarnya. Jadi jumlah PNS di Kementerian Kesehatan itu adalah ada 49.440, sementara untuk P3K-nya gitu itu adalah ada 152. Kalau dilihat dari jenis kelamin di sini, untuk PNS-nya itu adalah 35% laki-laki, sisanya adalah perempuan. Kalau P3K adalah ada 71% ini adalah perempuan, 28% adalah laki-laki. Tapi kalau berdasarkan generasi, ini kalau baby boomernya itu adalah 3,2, Gen X-nya adalah 53,6, Gen Y-nya itu adalah 41,5, lalu Gen Z-nya itu adalah 1,7%. Nah, ini kalau dilihat dari berdasarkan jabatan, ini yang pelaksana adalah 32%, fungsional adalah 66%, sementara struktural cuma 1%. Kenapa struktural ini cuma 1%? Karena kami memang sudah mencoba untuk melakukan relaksasi. Jadi yang namanya struktural itu hanya ada 2 level saja, hanya eselon 1, eselon 2, dan di situ dibantu saja Kasubag umum itu baik yang di kantor pusat maupun di daerah. Ini adalah sesuai dengan arahan Bapak Presiden agar bagaimana fleksibilitas, adaptif gitu, agile itu bisa dilakukan, tidak terkekang di dalam organisasi. Kami sudah melakukan penyederhanaan organisasi dengan yang tadinya berbelit-belit gitu ya, ada eselon 4 ke eselon 3, eselon 2 dan selanjutnya itu kita sudah pangkas. Maka jabatan struktural hanya 1% saja. Tetapi kalau berdasarkan pendidikan untuk yang S2 di sini adalah 24%, yang S1 adalah 34%, yang dia itu D1 atau D3 itu adalah 30%. Kami masih ada yang SD, ada yang SMP, karena ini adalah yang dulu-dulu ya, tapi sekarang sudah tidak ada lagi gitu penerimaan-penerimaan yang dia adalah dari SMA, minimal adalah dari D3 ke atas. Kalau dilihat dari berdasarkan unit utama, ini ada yang paling banyak itu adalah Yankes, sampai mencapai 88,8%. Kenapa? Karena pelayanan kesehatan ini atau Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan ini adalah
OPT-nya itu rumah sakit gitu. Rumah sakit di sini adalah rumah sakit rujukan nasional, sehingga mereka membutuhkan tenaga yang cukup banyak. Tetapi kalau dilihat dari golongan gitu, ini juga yang paling tinggi itu adalah golongan di sini adalah golongan 3 ya, 1,9%. Ya. Tapi kalau dilihat dari berdasarkan golongan gaji itu memang dia sampai 51,3%. Nah, bagaimana pengembangan karir? Ini yang mulai sering ditanya. Saya masih ingat beberapa waktu yang lalu sering ditanya oleh adik-adik, Pak, kalau saya ke sana kira-kira bagaimana pola karir yang ada di Kementerian Kesehatan? Gitu. Sebenarnya kami adalah mengikuti Permenpan nomor 54 tahun 2018 bahwa pengangkatan dalam jabatan fungsional penata keuangan ini adalah melalui pengangkatan pertama. Ini sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 13A-nya itu, dia harus status PNS, harus memiliki integritas dan moralitas yang baik, harus sehat jasmani, memiliki ijazah, lalu mengikuti dan lulus uji kompetensi, lalu memiliki nilai prestasi kerja paling rendah itu adalah baik. Karena kalau cukup, dia adalah tidak bisa gitu. Nah, kalau kita coba lihat dari piramid ini gitu ya, memang ini yang kita memang sudah petakan gitu. Jadi untuk utama dia pasti akan lebih kecil dibanding Madya lebih kecil dibanding Pratama, lalu bagaimana karir untuk di bawahnya, kami sudah mencoba untuk membuat sistem sedemikian rupa. Bahkan kami di lingkungan Kementerian Kesehatan juga sudah melakukan assessment dan ini akan masuk ke dalam talent pool. Siapa yang masuk box 9, siapa yang masuk 7, siapa yang masuk ke 8. Inilah yang akan kita bina, kita akan terus kawal untuk karirnya. Gitu. Tetapi bagaimana ketika mereka adalah masuk box 4, box 5, box 6, itu pasti akan ada gap. Ketika di situ ada gap, bagaimana cara menghilangkan gap itu juga dia harus dilakukan pelatihan dulu, dia harus ada coaching dan yang lain-lain itu. Kami sudah mencoba untuk memetakan hal ini. Nah, terkait dengan pengembangan kompetensi, di sini ini memang ada dua. Ada yang sifatnya adalah pelatihan, ada juga yang sifatnya adalah pendidikan. Ketika di sini adalah pelatihan, itu bisa klasikal, bisa juga non-klasikal gitu. Dia kalau non-klasikal itu adalah bisa melalui coaching, mentoring, e-learning, pelatihan jarak jauh gitu. Inilah yang tadi digunakan untuk bagaimana menghilangkan gap maupun bagaimana untuk pengembangan karir. Tetapi kalau di sini adalah klasikal, itu ada pendidikan-pendidikan yang sifatnya kepemimpinan gitu atau struktural, ada juga pelatihan manajerial, pelatihan teknis, sampai dengan bagaimana bimbingan teknis dan workshop lokakarya itu adalah dalam rangka bagaimana peningkatan kapasitas, bagaimana peningkatan kompetensi tadi. Itu kita sudah bangun sistem sedemikian rupa. Kami juga punya balai pelatihan kesehatan gitu. Ini yang lain digunakan untuk peningkatan kompetensi di lingkungan Kementerian Kesehatan. Nah, terkait dengan tugas belajar, ini juga kami sudah keluarkan surat edaran karena di Kementerian Pan-RB itu keluar SE nomor 4 ya. Lalu kami juga baru saja mengeluarkan kemarin SE Menteri Kesehatan juga gitu. Tadi ada SE Menpan nomor 4 tahun 2013, lalu diperbaiki SE Menpan 28 2021. Lalu kami pun juga sudah mengeluarkan surat edaran. Jadi prinsip dasarnya adalah begini, bagaimana terkait dengan pengembangan karir tadi itu juga mesti harus didukung dengan peningkatan kapasitas, peningkatan kompetensi. Melalui apa itu? Melalui pendidikan-pendidikan yang terstruktur gitu ya. Dia bisa dari D3 masuk ke S1 dan itu juga kami punya beasiswa ada di situ. Teman-teman juga mungkin barangkali bisa memanfaatkan LPDP. Itu kita bangun sistem itu nanti melalui ujian, silahkan berkompetisi di situ. Begitu lulus, kami akan berikan juga beasiswa gitu. Tetapi kalau misalnya nggak mau menggunakan beasiswa, juga ada namanya tugas belajar mandiri. Dalam tugas belajar mandiri itu juga bisa dua cara gitu. Dia bisa meninggalkan tempat atau dia tidak bisa meninggalkan tempat. Itu tergantung dari bagaimana kebutuhan tenaga yang ada di Satker, di mana nanti kalau adik-adik adalah pilih Kementerian Kesehatan. Katakan misalnya kalau adik nanti adalah pilih ke Biro Organisasi SDM gitu. Lalu akan tugas belajar mandiri. Nanti akan dihitung.
Apakah kalau ini misalnya ditinggal untuk kuliah, ini nanti akan mengganggu nggak kinerja kita? Karena itu akan dihitung beban kerjanya. Kalau tidak, ya dinyatakan bahwa dia boleh gitu meninggalkan pekerjaan dengan biaya sendiri tadi itu gitu. Tetapi kalau dia tugas belajar itu juga boleh meninggalkan juga, boleh juga tidak. Nah, Kementerian Kesehatan sendiri sebenarnya sudah berkirim surat kepada Menteri Keuangan pada tanggal 30 April yang diusulkan itu adalah 176 gitu. Dari 176 ini memang kami ada 5, bendahara kami butuh 1, penata keuangan APBN terampil kami butuh 63, lalu pengelolaan keuangan butuh 26, lalu pengelola barang milik negara kami butuh 10, penata laksana barang terampil itu kami butuh 76. Inilah sebenarnya yang kesempatan bagi adik-adik yang sudah lulus STAN untuk bergabung kepada kami. Tadi kami sudah sampaikan bagaimana terkait dengan masalah asesmen, lalu kami memetakan siapa yang masuk dalam talent box itu gitu, dan kami akan kawal betul di situ ketika terjadi gap juga bagaimana kita menggunakan gap untuk masuk ke diklat, untuk masuk ke tempat-tempat tertentu untuk dilakukan coaching. Bahkan ketika adik-adik akan meningkatkan kapasitas melalui pendidikan formal gitu ya, misalnya masuk ke UI, masuk ke Unpad, masuk ke UGM, itu juga kami fasilitasi untuk itu juga karena sistemnya sudah kita bangun. Yang terakhir, saya ingin berpantun gitu ya. Kuliah di kampus Jurangmangu semakin diminati. Alumni PKN STAN pasti ahli akuntansi. Wahai generasi unggulan bangun negeri, yuk wujudkan sinergi melalui transformasi bersama kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih banget nih Pak atas pemaparan yang informatif. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bapak mohon izin, apakah Bapak berkenan? Monggo silakan Mbak, monggo silakan. Oke, untuk teman-teman lulusan PKN STAN yang ingin bertanya kepada narasumber kita hari ini dari Kemenkes bisa mengajukan fitur raise hand. Namun ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada kami. Bapak mungkin Iqbal bisa tanyakan dulu pertanyaan yang pertama. Baik Bapak, sudah masuk pada kami pertanyaan yang pertama, yakni apakah lulusan PKN STAN seluruhnya akan ditempatkan di pusat ataukah tidak? Baik Bapak, silakan Pak untuk dijawab. Ya, baik. Terima kasih Mas Iqbal. Pertanyaannya bagus supaya tahu betul gitu ya nanti pada saat memilih. Kementerian Kesehatan ini adalah memiliki 255 satker, satuan kerja di sini maksudnya, baik yang ada di pusat maupun ada di beberapa daerah. Sehingga kalau misalnya nanti adik-adik di situ adalah akan bergabung, nanti adik pasti akan bisa memilih tuh. Apakah memilihnya itu di pusat? Di pusat itu ada 3 lokasi. Untuk Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, P2P, dan juga Kesmas, termasuk Irjen, itu adanya adalah di Kuningan. Lalu untuk PKPK itu adanya adalah di Percetakan Negara, satu lagi Dirjen Tenaga Kesehatan itu adanya adalah di Litbang. Tetapi untuk UPT itu adalah tersebar di seluruh Indonesia. Ada rumah sakit gitu misalnya, ada di Jakarta, ada di Jawa Tengah, ada di Jawa Barat, ada juga di Sulawesi, ada juga di Sumatera gitu. Begitu juga UPT-UPT yang lain, misalnya laboratorium kesehatan, itu juga tersebar di seluruh Indonesia. Nanti boleh browsing di situ kalau misalnya akan memilih. KKP itu hampir ada di seluruh Indonesia dan ada di pintu masuk, di pintu keluar. Karena KKP ini fungsinya adalah cegah tangkal terhadap penyakit, baik itu dari luar masuk maupun dari dalam untuk keluar. Gitu. Jadi nanti akan sangat tergantung dari 176 itu akan ditempatkan di mana, itu sudah langsung ada di sana. Silahkan adik-adik nanti pilih satker mana yang diminati. Itu Mas Iqbal. Terima kasih Mas Iqbal. Ya, berarti memang penempatannya nanti bisa ke satker-satker yang ada di seluruh Indonesia juga ya berarti ya Pak ya?
Betul, Ya, betul. oke, Betul, siap. Mbak. Tetapi satu Ya. hal, walaupun toh mereka memilih satker yang ada di daerah, ketika dia akan mengembangkan karir, misalnya mengikuti tugas belajar, izin belajar, atau pendidikan-pendidikan pelatihan yang bersifat teknis, itu memiliki hak yang sama dari mereka yang ada di pusat gitu, memilih di pusat. Itu Mbak penekanannya. Terima kasih Mbak. Oke, berarti walaupun ditempatkan di seluruh daerah, tapi untuk pengembangan kompetensi berlaku sama. Jadi mau didiklatin juga haknya sama seperti itu ya Pak ya? Betul Mbak, betul. Iya, oke siap. Nah, Bapak ini ada pertanyaan lanjutan, itu dari 176 usulan lulusan yang diminta oleh Kemenkes, bolehkah diinformasikan Bapak ke teman-teman lulusan PKN STAN ini terkait detail alokasi per program studi? Jadi misalnya dari akuntansi berapa, apakah dibutuhkan dari perpajakan berapa, seperti itu Bapak? Ya, tadi sudah saya sampaikan, saya mungkin bisa share screen lagi ya. Kalau dari alokasi yang ada, itu adalah ini, ada 5. Jadi bendahara ada 1, untuk keuangan APBN itu adalah terampil ada 63, pengelola keuangannya ada 26, pengelola barang milik negara ada 10, dan penata laksanaan barang terampil itu ada 76. Jumlahnya adalah 176, tetapi ini itu akan masuk kemana saja, itu adalah nanti akan ada alokasi-alokasinya gitu. Memang yang paling banyak itu adalah masuk ke dalam BLU, Mbak. Satker yang sudah melaksanakan BLU. Sementara jumlahnya berapa? Sampai 66, sementara untuk yang non BLU-nya itu adalah ada 46. Nah, ini yang nanti bisa dilihat secara detail di web kami juga ada, atau juga ke Kementerian Keuangan juga bisa juga. Karena apa? Karena 176 itu adalah lengkap dengan satker mana saja untuk penata keuangan APBN terampil misalnya. Itu satker mana saja itu ada di situ, dan kebutuhannya berapa juga ada juga. Itu Mbak. Terima kasih Mbak. Oke, siap Bapak. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih, Bapak mungkin Iqbal bisa tanyakan. Baik Bapak izin Pak, pertanyaannya adalah apakah Kemenkes telah bekerja sama dengan universitas ataupun perguruan tinggi untuk tugas belajar bagi para pegawai yang mengabdi untuk kementerian? Silakan Pak. Ya, kalau kerjasama terkait dengan penelitian iya. Tetapi kalau kerjasama terkait dengan tugas belajar atau untuk penerimaan pegawai-pegawai yang ada di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam rangka pengembangan karir, baik itu tugas belajar maupun izin belajar tadi itu tidak ada. Karena kami memang ingin memberikan kebebasan kepada teman-teman di lingkungan teman-teman PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan untuk di mana mereka akan mengambil. Tapi kuncinya adalah perguruan tinggi itu minimal harus terakreditasi B, Mas. Tapi karena kalau kita langsung kerjasamanya adalah di UI, kerjasamanya adalah di Unpad, di UGM, itu malah akan semakin kaku gitu. Dia nggak fleksibel. Ini kita bebaskan kepada PNS yang ada di lingkungan Kementerian Kesehatan, silahkan untuk tes seleksi di sana, nanti begitu dapat lalu mengajukan beasiswa gitu, nanti akan kita lakukan seleksi juga di situ, baru kita berikan beasiswa. Jadi fleksibilitas memang kita bangun supaya tidak kaku. Karena kalau kita melakukan MOU atau kerjasama justru malah kaku, Mas. Semua orang akan masuk ke situ. Padahal orang mungkin saja akan milih ke perguruan tinggi yang lain gitu. Itu Mas Iqbal. Terima kasih Mas Iqbal. Baik Bapak, terima kasih Pak. Berarti para pegawai Kementerian Kesehatan ini diberikan fleksibilitas untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas. Iya, dan juga bisa memilih, makanya tadi tidak dipersempit nih pilihannya, jadi bisa memilih universitas mana aja asalkan kriterianya sesuai dengan ketentuan yang ada di Kemenkes. Oke, baik Bapak, karena sesi tanya jawab sudah selesai, maka kami persilakan Bapak untuk dapat menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai closing statement. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mbak. Kementerian Kesehatan saat ini sedang melakukan transformasi kesehatan, sedang merubah sistem, dan saat ini sudah berjalan. Kami menghimbau kepada adik-adik lulusan STAN, mari bergabung dengan Kementerian Kesehatan dalam rangka mengimplementasikan transformasi kesehatan
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang maksimal tentunya adalah terkait dengan kesehatan, yaitu bagaimana memperbaiki akses pelayanan dan yang kedua juga meningkatkan mutu pelayanan. Ini adalah pekerjaan yang luar biasa gitu karena akan dirasakan langsung oleh masyarakat kita, yaitu terkait dengan bagaimana menjaga sehat masyarakat kita dan ketika mereka sakit juga mendapatkan pelayanan yang maksimal. Ini dibutuhkan kontribusi dari adik-adik ketika nanti adik-adik adalah bergabung di Kementerian Kesehatan. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas paparan, jawaban serta keikutsertaan dalam acara hari ini. Semoga teman-teman lulusan PKS-an dapat memperoleh informasi yang bermanfaat dan lengkap yang nanti akan menjadi pertimbangan saat pemilihan minat para lulusan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak. Baik, dan sesi sekarang sudah selesai dan kita akan melanjutkan sesi selanjutnya yaitu dari pemerintah Kota Pontianak setelah break berikut ini.